Cuan buat para cuanmania, di video kali ini kita akan membahas 5 emiten seperti biasa, dan juga kita akan membahas pergerakan IHSG, potensi IHSG ke depan. Jadi emiten pertama yang kita akan bahas ini ada BBRI, Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk. Yang kedua ada ESA, Surya Esa Perkasa Tbk. Yang ketiga ada Kino Indonesia Tbk. Yang keempat ada Harum Energi Tbk. Dan yang terakhir ada PTBA, Bukit Asam Tbk. Oke, sebelum itu kita akan membahas pergerakan IHSG terlebih dahulu. Jadi beberapa hari lalu saya mengatakan IHSG berpotensi membentuk pattern reversal cup and handle yang telah di breakout dengan neckline di sekitaran harga 6.950-an. Dan terlihat juga pergerakan IHSG pada saat ini setelah ia breakout dari pattern cup and handle-nya ini telah melakukan rally yang cukup tinggi. Jadi jika melihat pergerakan IHSG sekencang ini, tidak lama lagi IHSG berpotensi akan menutup gapnya di kisaran harga 7.150 sampai 7.200-an. Tetapi yang perlu diperhatikan, jadi jika kita menggunakan teori Elliott Wave melihat pergerakan yang seperti ini, bisa saja setelah ia menutup gapnya di harga 7.200-an ini, bisa saja IHSG akan melakukan koreksi yang cukup dalam. Jika menggunakan teori Elliott Wave, ini bisa saja merupakan puncak dari wave B, dan bisa saja IHSG akan menuju fase downtrend membentuk correction wave C-nya. Jadi ini perlu sangat diperhatikan juga, jadi perlu diwaspadai juga. Dan jika sudah kelihatan tanda-tanda reversal setelah ia menutup gapnya ini, saya sarankan untuk tidak trading begitu agresif, karena IHSG bisa saja berpotensi melakukan penurunan yang jauh sekali gitu. Untuk emiten pertama yang kita akan bahas hari ini ada BBRI. Jadi BBRI kemarin dapat menguat sebesar 4,51%. Dan jika kita masuk ke time frame yang lebih kecil, ini BBRI terlihat telah breakout dari pattern cup and handle-nya dengan neckline di kisaran harga 4.500-an. Dan terlihat juga ia telah breakout dari area supply yang terus-menerus gagal di breakout sejak tanggal 9 Mei kemarin. Dan area ini juga di breakout dengan volume yang cukup tinggi. Dan terlihat juga ia telah breakout dari MA200 dalam time frame 1 hour-nya. Dan juga BBRI telah breakout dari MA50 dan MA20 dalam time frame daily-nya. Jika kita melihat seperti ini, terlihat juga kemarin telah melakukan breakout dengan volume yang cukup kuat di atas rata-rata 20 hari kemarin. Dan jika kita masuk ke bandar detektornya, terlihat keadaan top 1, top 3, top 5 brokernya sedang dalam keadaan big akumulasi dengan top 1 buyer RX, top 2 AK, dan top 3 PD. Jadi bisa dikatakan breakoutnya cukup valid gitu. Untuk target dari breakout cup and handle-nya, ini BBRI bisa berpotensi menutup gapnya di kisaran harga 4.860-an. Dan area gapnya ini juga bisa dijadikan sebagai area resisten yang bertemu juga dengan sebuah area supply di kisaran area tersebut. Seperti itu. Oke, untuk emiten kedua yang kita akan bahas hari ini ada ESA, Surya Esa Perkasa. Jadi jika dilihat, ESA pada saat ini terlihat sedang dalam keadaan uptrend yang cukup kuat. Dan terlihat pada saat ini telah melakukan koreksi ke sekitaran area MA50 yang telah direjeksi selama 2 kali. Dan area MA50 tersebut juga tertahan oleh sebuah area support horizontal yang kemarin sempat breakdown, tetapi saat penutupan diangkat kembali close di atas area rata-rata 50 moving average 50 hari kemarin. Jadi jika melihat seperti ini, kita lihat dari bandar detektor yang terlebih dahulu sedang dalam keadaan big akumulasi dengan ZP, top 1 buyer-nya dengan sebesar 108 miliar. Jika melihat pergerakan ESA seperti ini, jika besok misalnya ia melakukan pantulan,
ini ESA bisa membentuk sebuah candle Morningstar dengan target di sekitaran resisten pertama harga 1400-an dan resisten keduanya di sekitaran harga 1540-an. Tetapi perlu diperhatikan juga, misalnya ESA kita melakukan buy on weakness di kisaran harga MA50 dan close di bawah area MA50 sekaligus support horizontalnya di sekitaran harga 1100-an, ini bisa dikatakan cukup membahayakan. Kenapa? Karena ini bisa dikatakan sebuah pattern reversal inverted cup and handle. Ya. Jadi misalnya ia breakdown dari area ini, saya sarankan untuk melakukan cut loss secepatnya untuk meminimalisir kerugian. Karena jika misalnya ia breakout dari pattern cup and handle ini, target penurunannya sangat jauh sekali, bisa sampai ke kisaran area MA200 maupun MA100-an. Untuk emiten ketiga yang kita akan bahas hari ini ada Kino Indonesia Tbk. Jadi terlihat bahwa pada saat ini beberapa hari terakhir Kino sedang dalam keadaan sideways, tertahan di kisaran area MA50 sekaligus juga area resistance turn into support yang bisa kita dapatkan pada tanggal 14 Februari kemarin. Dan terlihat bahwa area MA50 ini terus-menerus terlihat adanya rejeksi di area tersebut. Dan area MA50 ini juga tertahan oleh area Fibonacci 50%. Tapi jika kita tarik sedikit ke atas di area swing low-nya, ini bisa dikatakan area MA50-nya juga tertahan oleh golden ratio 61,8%. Untuk Kino ini terlihat bahwa pada tanggal 13 Mei dan juga 18 Mei ini terlihat adanya volume pembelian yang cukup besar. Dan setelah itu ia melakukan koreksi dengan volume yang sangat minim, jauh di bawah rata-rata volume 20 hari kemarin. Jadi Kino ini bisa dikatakan cukup menarik. Untuk target Kino, jika kita misalnya melakukan buy on weakness di kisaran area resistance turn into support sekaligus juga area MA50-nya ini, targetnya Kino bisa berpotensi menuju ke kisaran harga 4.760-an swing high sebelumnya yang kita bisa dapatkan dan gunakan sebagai area resistance pertamanya. Dan untuk resistance keduanya bisa kita dapatkan di swing high sebelumnya lagi di kisaran harga 5.200-an. Tetapi tetap juga untuk Kino, misalnya ia breakdown dan close di bawah area MA50 sekaligus area resistance turn into supportnya, ini disarankan untuk melakukan cut loss karena ia bisa berpotensi menurun ke kisaran area 3.300-an, bahkan bisa ke area MA200-an ya. Oke, untuk emiten keempat yang kita akan bahas hari ini ada Harum Energy Tbk. Jadi Harum sejak puncak ia mencapai titik puncaknya di tanggal 18 April kemarin, ia telah melakukan koreksi yang sangat dalam. Tapi dilihat pada beberapa hari kemarin adanya tanda-tanda akumulasi di area bawah oleh foreign. Jadi bisa kita lihat pada area net foreign buy or sell indikatornya. Jadi Harum ini terlihat bahwa terlihat adanya tanda-tanda akumulasi di area bawah oleh foreign. Dan pada hari kemarin terlihat juga ZP telah melakukan pembelian sebesar 77,8 miliar. Untuk dilihat dari sisi chartnya ini terlihat bahwa Harum dalam time frame kecilnya ini terlihat bahwa ia tertahan oleh area resistennya di harga 11.875 dan ia bisa berpotensi membentuk sebuah pattern reversal inverted head and shoulder. Dan misalnya ia melakukan koreksi besok, ini bisa dikatakan ia membentuk right shoulder dari pattern inverted head and shoulder ya, seperti ini. Jadi misalnya besok Harum terrejeksi di sekitaran area resisten ini, rekan-rekan bisa melakukan pembelian bertahap dengan stop loss bisa disesuaikan dengan diri sendiri. Dan misalnya jika Harum setelah ia melakukan koreksi, dan juga perlu dipastikan bahwa
volume penjualan saat terjadi koreksi tersebut akan bagus banget, misalnya ia terjadi dengan volume penjualan yang sangat minim. Jadi untuk target pembelian pertama ini bisa diambil di kisaran area di mana kisaran harga 11 ribuan, 11.200-an sebagai area pembelian pertama, dan bisa melakukan pembelian bertahap, misalnya ia melakukan koreksi yang cukup dalam. Dan setelah itu, setelah ia misalnya breakout dari neckline inverted head and shoulder di kisaran harga 11.875 ini, ia bisa melakukan penguatan dengan potensi target inverted head and shoulder di kisaran area supply-nya yang bisa kita dapatkan pada tanggal 18 April 2022 kemarin di kisaran harga 13.500-an sampai dengan harga 14 ribuan. Untuk emiten terakhir yang kita akan bahas hari ini ada PTBA, Bukit Asam Tbk. Jadi pada video kemarin ada yang request untuk melakukan pembahasan PTBA karena ia akan membagikan dividen jumbo nanti pada tanggal 6 Juni 2022. Jadi saya melihat untuk PTBA ini ia sedang dalam keadaan tren yang cukup kuat, tetapi bisa dikatakan harga untuk PTBA ini sudah lumayan cukup terlalu tinggi gitu. Jadi saya tidak suka untuk melakukan pembelian pada saham yang seperti ini karena bisa dikatakan sedang dalam keadaan FOMO gitu. Jadi untuk pembelian PTBA, jika ingin mencari dividen, ini bisa menunggu koreksinya ke kisaran area resistance turn into supportnya di kisaran harga 4.130. Ini baru bisa dikatakan sebuah area pembelian yang cukup bagus. Karena saat ia melakukan koreksi ke harga 4.130 secara perlahan, ini bisa dikatakan area EMA 20-nya juga akan menyusul. Jadi area supportnya bisa dikatakan cukup kuat. Tapi setelah ia membagikan dividen yang cukup jumbo ini, saya mengekspektasikan adanya sebuah koreksi yang dalam sekali karena bisa dikatakan dividennya juga sangat besar gitu. Biasanya secara historikal setelah saham membagikan sebuah dividen yang cukup besar ini biasanya saham itu akan melakukan koreksi yang cukup dalam sekali gitu. Demikianlah analisa rekomendasi saham hari ini yang bisa kami sampaikan. Semoga bisa menjadi referensi bagi para cuan mania di dalam mengambil keputusan untuk menjual ataupun membeli. Di sini kami sekali lagi tekankan dan garis bawahi bahwa analisa rekomendasi saham ini tidak untuk mengajak cuan mania membeli ataupun menjual saham-saham yang kami analisa, dan kami juga tidak bertanggung jawab atas segala keuntungan maupun segala kerugian yang terjadi akibat analisa rekomendasi saham dari kami ini. Tolong dianalisa kembali sesuai dengan style para cuan mania dan tentukan trading plan maupun money manajemennya terlebih dahulu sebelum memutuskan untuk masuk ke dalam suatu saham. Akhir kata, terima kasih telah menonton video kami dan jangan lupa untuk subscribe, komen, like, dan juga share kepada para cuan mania yang membutuhkannya. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih, semoga kita sehat, bahagia selalu, dan cuan menyertai kita bersama. Sampai bertemu di video kami selanjutnya. Salam.